sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala, wa ashkuruhu ala jamil ayati wal ala, wa ahmaduhu hamda man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la mumathila, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibid darajatil ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadaratil mukarramin, al asatidah wal ustadzat, para ustadzah, ibu-ibu hajjah, hadirat, ibu-ibu dan segenap anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di sini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka pengajian rutin sekaligus melaksanakan santunan kepada anak-anak yatim dan juga sebagian janda. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini menjadi manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan dari sini mukanya pada senang-senang banget semuanya. Ada yang berkatnya satu, ada yang berkatnya lebih dari satu. Saya tahu kantongnya ada semua itu. Kantongnya ada, Bu. Ada kantongnya. Isinya yang jadi pikiran. Berapa isinya? Kebahagiaan-kebahagiaan semacam ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba-hamba Allah, ini memang dituntut untuk menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Secara garis besar, kewajiban kita kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah yang bentuknya ibadah mahdhah. Salat kita 5 waktu, puasa kita di bulan Ramadan, zakat yang wajib untuk kita, kemudian juga haji kalau memang sudah memenuhi kewajiban-kewajiban, syarat-syarat wajibnya. Ini adalah bentuk ibadah yang sifatnya individual, ibadah yang sifatnya ini
Anak yatim saya. Karena saya tidak yatim. Yang bentuknya adalah ibadah pribadi. Ibadah pribadi ini dilakukan hubungannya antara ibu-ibu, antara kita sekalian dengan Allah. Namun tidak hanya ibadah secara pribadi atau ibadah secara personal, tapi ada juga ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan. Ini semua kita lakukan, baik ibadah individual, ibadah yang sifatnya pribadi maupun ibadah sosial, dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi ibu sholat subuh enggak? Tadi zuhur sholat Jumat enggak? Kagak ada yang sholat Jumat, saya yakin. Nanti asar insya Allah kita juga sholat asar. Ini adalah ibadah individual atau ibadah pribadi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ, harus juga kita melaksanakan ibadah-ibadah sosial. Dalam surat Ad-Duha yang sering kita baca, fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak yatim janganlah engkau berbuat sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah engkau mengecam atau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau bersyukur. Ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, zakat kita dan haji kita, ini adalah ibadah yang mahdhah hubungannya dengan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Alhamdulillah Allah berikan usia yang sampai sekarang masih sehat, walaupun kadang-kadang umat asam urat, walaupun kadang-kadang kalau bangun pinggang udah pada pegel, tapi tetap Allah berikan kesehatan, Allah berikan bisa kita untuk terus ibadah. Ini adalah nikmat-nikmat Allah. Betul apa betul, Bu? Mensyukuri nikmat ini adalah dengan ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, selain dengan ibadah mahdhah yang sifatnya personal, adalah dengan ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Antara lain ibadah sosial ini adalah memberikan sesuatu yang membahagiakan saudara-saudara kita. Oleh karenanya disebutkan di ayat itu, terhadap anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, bicara tentang anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah terkenal keyatimannya. Rasulullah sejak 2 bulan masih dalam kandungan ibundanya Siti Aminah sudah gak punya bapak, udah yatim sejak dalam kandungan. Kemudian usia 6 bulan, usia 6 tahun dipanggil juga ibunya oleh Allah, Nabi Muhammad yatim lagi, yatim piatu. Kalau bicara tentang kehidupan Rasulullah yang penuh dengan duka, yang penuh dengan kesedihan-kesedihan, maka sepertinya tidak ada yang melebihi kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun begini, Rasulullah tetap dituntut untuk bersyukur. Kenapa? Karena Rasulullah telah Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat-nikmat yang banyak itu dalam surat Ad-Duha disebutkan, alam yajidka yatimam fa'awa. Nabi Muhammad dulu yatim, dulu tidak punya ayah, kemudian ditinggal juga dengan ibunya, tapi Allah senantiasa menjaga Nabi Muhammad, diurusin sama kakeknya. Siapa nama kakeknya, Bu? Abdul
Muthalib. Kemudian diurusin sama pamannya. Siapa nama pamannya, Bu? Abu Thalib, hingga menikah. Nabi Muhammad dikenal juga dengan Yatimu Abi Thalib, anak yatimnya Abi Thalib. Karena memang Rasulullah ini diurus oleh pamannya sampai dinikahkan oleh pamannya Abu Thalib. Allah menjaga Rasulullah, Allah menjaga nabinya, menjaga Nabi Muhammad dengan memberikan perlindungan, memberikan orang-orang yang cinta untuk merawatnya dan untuk menjaganya. Kemudian selain itu, lam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad itu pernah satu waktu ketika dalam masa kanak-kanaknya, Nabi Muhammad itu pernah nyasar. Jadi yang dimaksud di sini dhallan, di sini bukan sesat. Sama sekali Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah. Ada orang dulu yang ngartiin, katanya Nabi Muhammad ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, katanya ayat ini dia bilang Nabi Muhammad dulu sempat sesat. Salah itu, didengar orang banyak lagi. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah sesat, Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Jadi yang dimaksud dengan kata dhol di sini, yang dimaksud dengan kata dhallan ini adalah hilangnya Nabi Muhammad, dicari oleh keluarganya sampai akhirnya ditemukan kembali. Yang menemukan Nabi Muhammad kala itu adalah Abu Jahal, Bu. Belum tahu Abu Jahal, Nabi Muhammad masih kecil. Yang menemukan adalah Abu Jahal, kemudian dikembalikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad pernah pada waktu itu hilang. Nabi Muhammad pernah nyasar, kemudian Allah selamatkan, dan ironisnya dan diselamatkannya itu oleh orang yang nanti bakal jadi musuhnya, yaitu Abu Jahal. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan Allah membuat Nabi Muhammad yang tadinya itu tidak punya, tadinya miskin, ini Allah buat menjadi kaya. Tadinya Nabi Muhammad tidak punya harta benda, serba kekurangan, hidup dengan pamannya Abu Thalib, ini benar-benar kekurangan, tapi kemudian Allah jadikan Nabi Muhammad orang kaya dengan menikah dengan Siti Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah, kemudian jadi pedagang, jadi pengusaha, sukses, kaya raya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad udah pernah kaya. Namun nih kaya yang dimaksud di sini bukan hanya kaya harta, tapi kaya jiwanya. Sehingga ketika Nabi Muhammad harus memberikan seluruh hartanya demi perjuangan Islam, habis hartanya untuk perjuangan Islam, Nabi Muhammad tetap tidak merasa kecil hati karena memang jiwanya besar. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan ketika kita mau menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita dengan ridho. Nah, semua ini bimbingan-bimbingan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah segala macam nikmat yang harus disyukuri. Demikian juga kita ini ada yang yatim misalnya, atau ada yang janda. Jangan melihat penderitaan atau musibah itu sebagai sesuatu yang menghantam kita, tapi lihatlah siapa yang memberikan itu. Yang memberikan musibah, yang memberikan penderitaan adalah yang juga merawat kita sejak kecil, yang juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita selama kita hidup, yang juga menjaga kita sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Siapa yang dimaksud, Bu? Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan musibah Allah juga.
Namun harus kita ingat bahwa yang memberikan nikmat sedemikian banyak itu Allah juga. Oleh karenanya jangan sebab musibah, satu musibah kemudian lupa kepada kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain. Ada orang sakit, sakitnya 3 tahun nggak sembuh-sembuh. Kalau kita bandingin sama sehatnya, dia umurnya udah 53, 3 tahun sakit terus. Nah kira-kira banyakan sakitnya apa banyakan sehatnya, Bu? Banyakan sehatnya. Ada orang jatuh usahanya kemudian jadi orang miskin, dan itu terjadi selama 2 tahun. Sebelumnya dia sempat kayaknya ya 2 tahun juga. Tapi sebelum 2 tahun semua Allah cukupin, cukup nggak pernah kurang. Kira-kira banyakan nikmatnya apa banyakan penderitaannya, Bu? Banyak nikmatnya. Maka musibah harus kita pandang tidak dalam bentuk musibahnya, penderitaan harus kita pandang tidak dalam bentuk penderitaannya, tapi siapa yang mentakdirkan itu, siapa yang menetapkan itu. Siapa yang menetapkan itu, Bu? Allah. Lihat, Allah juga yang memberikan nikmat-nikmat ini kepada kita. Anak-anakku sekalian, kemudian juga para ibu yang memang harus berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Anak-anak yang juga kehilangan ayahnya, jangan khawatir. Nikmat-nikmat Allah itu pasti lebih banyak dibanding penderitaan-penderitaan yang memang kelihatan sulit dijalani. Nabi Muhammad dan juga kita tentunya dituntut untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang lebih banyak dibanding cobaan-cobaan ini. Di akhir ayat itu Allah sebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kumpul-kumpul di sini, kemudian berbagi, kemudian urunan patungan untuk sama-sama memberikan bingkisan. Ini bagian dari tahadduts bin nikmah. Ini bagian dari cerita kita bahwa kita di sini adalah orang kaya semua. Amin. Di sini kita orang yang ngasih semuanya. Amin. Di sini kita orang yang gemar memberi semuanya. Bagian dari cerita menceritakan nikmat-nikmat bahwa kita adalah orang mampu semua. Tahadduts bin nikmah ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Syukur bisa diucapkan dengan lisan alhamdulillah. Syukur bisa juga diucapkan dengan lisan melalui tahadduts bin nikmah. Alhamdulillah saya menyumbang buat anak yatim. Alhamdulillah saya walaupun kecil tapi rutin buat masjid. Ini namanya tahadduts bin nikmah. Nah lebih dari itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar membicarakan nikmat, tapi ada amal yang nyata, ada perbuatan yang kelihatan. Alhamdulillah perbuatan yang kelihatan pada sore hari ini kita ibu-ibu sekalian, terutama juga Ustazah Mariana dan juga Bang Haji Mai, Ustaz Sanwani yang sibuk, Wajidah yang panitia semuanya yang sudah sibuk menyiapkan semua ini adalah bagian dari rasa syukur, bagian dari rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat sehat, nikmat iman Islam yang sudah Allah berikan banyak sekali dan juga lama sekali sejak masa kecil kita. Mudah-mudahan dengan kita memberikan bingkisan-bingkisan ini, dengan kita memberikan sesuatu yang membuat saudara kita senang, ini Allah hitung kita sebagai orang-orang yang bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin.
Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah jaga nikmat-nikmat Allah dari kita, sehingga akan Allah teruskan, limpahkan, terus menerus Allah berikan lagi dan lagi kepada kita orang-orang yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga mendapat ridha Allah, dan juga kita bisa istiqomah untuk berbagi kepada sesama, terutama juga istiqomah untuk ngaji, bukan cuma saat acara santunan saja, tapi juga ngaji istiqomah setiap hari Jumat atau hari-hari tertentu yang memang ada majelis taklim. Itu saja mungkin sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.